siap? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah Ananda sudah melaksanakan sholat 5 waktunya? Sudah, Bu. Apakah sudah tilawah hari ini? Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu mau melakukan tepu anak soleh. Ada yang tahu? Tahu, Bu. Baik, sekarang kita melakukan tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dirahmati, cinta Islam, sampai mati. Allahu Akbar. Masya Allah, sekarang kita telah melakukan tepuk anak soleh. Sekarang Ibu mau tanya pembelajaran kita minggu lalu. Apakah ada anak-anak Ibu yang tahu pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tahu, Bu. Apa, Satya? Bagaimana membiarkan tumbuhan. Iya benar, minggu lalu kita telah membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu adalah pembentukan individu baru atau menghasilkan suatu yang baru, baik itu tumbuhan untuk menjaga agar dia tidak punah. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini terbagi atas dua. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, dan yang kedua ada pertumbuhan atau perkembangannya secara generatif. Sekarang kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, di sini tujuan kita mempelajari perkembangbiakan hewan ini adalah untuk mengetahui bagaimana atau macam-macam cara perkembangbiakan hewan tersebut. Dan selanjutnya untuk mengetahui atau membandingkan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Nah, yang selanjutnya agar Ananda nanti bisa menjawab bagan atau soal yang Ibu berikan secara berkelompok. Nah, baiklah. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan ini merupakan perkembangan hewan yang melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina untuk menghasilkan suatu generasi baru agar tidak terjadinya kepunahan. Nah, di sini perkembangbiakan tumbuhan hewan tersebut terbagi atas 3. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovipar, dan yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Nah, di sini perkembangbiakan hewan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan itu secara bertelur. Nah, caranya itu adalah suatu hewan tersebut mendiami atau mengerami telurnya tersebut agar terbentuknya hewan yang baru. Nah, di sini ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki daun telinga, induk tidak menyusui, tidak memiliki kelenjar susu, dan induk mengerami telur hingga menetas. Dan yang selanjutnya ada perkembangbiakan hewan secara vivipar. Nah, perkembangbiakan hewan secara vivipar ini adalah cara perkembangbiakan hewan itu secara beranak atau melahirkan. Nah, hewan secara vivipar ini adalah termasuk hewan mamalia. Nah, ciri-ciri hewan vivipar ini adalah tubuhnya ditutupi oleh rambut, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan menghasilkan atau anaknya itu dilahirkan oleh induknya sendiri. Dan yang selanjutnya hewan ovovivipar. Nah, hewan ovovivipar ini adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dari tubuh induknya. Dan yang kedua, hewan ini tidak menyusui.
ini Ibu mau menyuruh Ananda atau memahami mengenai perkembangbiakan hewan ini. Nah, di sini Ibu akan membaginya. Silakan Ananda baca terlebih dahulu. Ini kelompok 1. Mohon dipahami bacaan yang Ibu bagikan ya. Ini kelompok 2. Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk Ananda memahami teks tersebut. Apakah Ananda semua sudah siap membaca teks tersebut? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan Ananda LKPD tentang peta konsep perkembangbiakan hewan. Nah, di sini ada peta konsepnya. Ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara Ananda akan mengerjakan peta konsep tersebut. Nah, di sini ada beberapa tabel mengenai cara perkembangbiakan hewan berdasarkan tabel ini. Nah, kemudian buatlah dalam bentuk peta konsep hasil perbandingan cara perkembangbiakan hewan tersebut kan. Nah, di sini ada tiga tabel. Siapa yang tahu tadi ada berapa perkembangbiakan hewan tersebut? Apa benar ada 3? Iya, Bu. Nah, nanti Ananda misalnya ovipar, silahkan Ananda buat apa ciri-cirinya, contohnya, dan begitu seterusnya. Baik, Bu. Lalu Ananda tuliskan kesimpulan perkembangbiakan hewan dari peta konsep tersebut. Apakah sudah paham dengan petunjuknya? Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD tentang peta konsep perkembangbiakan hewan tersebut. Silakan, ini kelompok 1, kelompok 2. Baiklah, Ibu beri waktu 10 menit Ananda untuk mengerjakan peta konsep tersebut. Baik, Bu. Apakah Ananda semua sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah, kepada kelompok 1 dipersilakan. Cara perkembangbiakan hewan yang pertama ovipar, ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga. Yang kedua mengerami telurnya. Yang kedua vivipar, ciri-cirinya memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut. Yang ketiga ovovivipar, ciri-cirinya tidak menyusui, induk tidak memiliki rahim. Contoh ovipar burung, contoh vivipar sapi, contoh ovovivipar ikan hiu. Nah, kesimpulan dari perkembangbiakan hewan itu ada yang pertama, perkembangbiakan hewan itu ada 3, yaitu ovovivipar, artinya bertelur, vivipar artinya melahirkan, dan ovovivipar artinya bertelur dan melahirkan. Ya, benar. Dipersilakan duduk kepada kelompok 1. Apakah benar kelompok 1, kelompok 2? Benar, Bu. Baik, beri aplaus kepada kelompok 1. Baiklah, dipersilakan kepada kelompok 2. Cara perkembangbiakan hewan yang pertama ovipar. Ovipar itu memiliki ciri yaitu tidak memiliki daun telinga, mengerami telurnya, tidak memiliki kelenjar susu. Contohnya yaitu pertama burung, ikan. Yang kedua yaitu vivipar. Ciri-cirinya memiliki daun telinga, tubuh ditutupi rambut. Contohnya yaitu sapi dan kucing dan kambing. Ovovivipar itu ciri-cirinya tidak menyusui, induk tidak memiliki rahim, dan termasuk hewan berdarah dingin. Contohnya ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Baik, apakah benar yang disampaikan kelompok 2, kelompok 1? Benar, Bu. Ya, benar. Beri aplaus. Kepada kelompok 2 dipersilakan duduk kembali. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kepada Merhatu dipersilakan. Baik, Bu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, perkembangbiakan hewan itu ada 3,
silakan.